apapun yang dilakukan iblis hari ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang iblis di sini sehingga orang menjadi Kristen? Paulus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kita buktikan hari ini bahwa Kristen itu adalah penyembah Paulus. Kalau narasi yang dibangun oleh Edis itu kita kembalikan kepada pola Kristen, maka jelas mereka adalah penyembah Paulus. Kenapa? Karena Kristen apapun itu dalam kaidah beragama semua berkiblat kepada keteladanan terhadap Paulus. Apa yang diperintahkan Paulus itu yang Kristen lakukan. Paulus mengajarkan menyembah menyembah Yesus, Kristen lakukan. Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, Kristen lakukan. Apapun yang menjadi instruksi Paulus pasti menjadi teladan. Nah, memang di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengatakan memitai genesekar katos kago Kristo. Artinya bahwasanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku sebab saya ini juga adalah Kristus. Kristus bagi Kristen adalah Mesias. Mesias bagi Kristen adalah Tuhan, juru selamat. Berarti Paulus adalah Tuhan, Paulus adalah juru selamat. Dan itu memang betul. Keselamatan hanya ada pada diri Yesus dengan cara apa? Mempertuhankan Yesus. Siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan Yesus? Paulus. Yesus mengajarkan mempertuhankan Bapa yang ada di surga. Paulus mengajarkan agar mempertuhankan Yesus anak Maria. Yang mana diikuti oleh Kristen hari ini? Paulus. Berarti ketika dikatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada rasul dianggap sebagai penyembahan, maka ini sama dengan Kristen menuhankan Paulus. Dan memang itu betul. Karena di dalam Yohanes 8:44 di situ Yesus yang sangat jelas menerangkan akan datang kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Nah, siapa yang dipertuhankan oleh manusia ini? Paulus. Kenapa? Kalau kita lihat polanya Edis, bahwa yang mentaati manusia adalah menyembah manusia, maka yang mentaati Paulus menyembah Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Benar sekali. Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa, sebab akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, telah menjadi Tuhanmu. Jadi Kristen dalam hal ini Edis adalah penyembah Paulus yang disebutkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44. Demikian. Oke, waktunya habis. Ya, makasih buat Bang Zuma, Edis, dan Ustadz Wafi ya. Sekarang kembali ke gilirannya Edis, tetapi saya mau nanya nih, Edis mau tambah teman nggak? Soalnya ada si Demian Kuculuk. Oh, kalau Demian boleh, boleh. Oh, kalau Demian boleh, kalau Charlie nggak. Mohon maaf, karena saya nggak kenal Bang Charlie. Saya belum kenal Bang Charlie. Mohon maaf Bang Charlie. Saya belum pernah duet sebelumnya. Saya juga belum pernah tahu. Jadi nggak tahu gimana ininya. Nggak, Demian mau nggak sekarang? Tunggu. Demian mau nggak? Jangan lu mau, nanti dia nggak mau. Tanya dulu denomnya sama nggak? Jangan sampai cakar-cakaran nanti di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Demian lu mau nggak? Iya, tapi Bang Edis duluan aja dulu. Oh, ya oke. Mau Ada ya? saya bisa di ini kan, bisa. Tapi konsen ya, Bang Demian ya. Konsen kita bahas mereka menyembah Muhammad. Iya, jangan sampai cakar-cakaran ya. Bisa ini saya di apa namanya di balik. Yus. Apa? Oke. Maksud saya di layar besar. Waktunya berapa? 3 menit ya? 5 menit. 3 menit semua. Iya, 3. Edis 3, Ya, ini si Demian 3. ya, ini ya. Oh, wait. Jadi ini bukan karang-karangan saya. Ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Saya bacakan ya. Nih,
Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya nih. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Ya, sesungguhnya ini persis nih kayak umat Muslim yang membantah menyembah Muhammad. Kami nggak menyembah Muhammad loh, persis lah kayak Adi bin Hatim ini ya. Soalnya kami tidak menyembah, ya. Kami tidak menyembahnya Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, nih, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi mereka, para pengikutnya, dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, jadi menurut Muhammad, teman-teman, menurut Muhammad ya, bukan menurut saya, yang demikian itulah ibadah atau penyembahan orang-orang itu kepada rahib-rahibnya. Dengan cara bagaimana? Contoh, Allah bilang sholat 5 kali. Rahib-rahib atau ulama bilang sholat 1 kali aja. Dan itu kamu turuti, itulah penyembahanmu kepada rahib-rahib itu. Kepada ulamamu itu. Karena ulamamu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah sekarang ukuran ini kita pakai ke Muhammad juga. Ini ada yang berisik ini, tolong di mute dulu yang berisik. Ya, jadi ada yang berisik Yus. Siapa ini, suara siapa ini? Ah ya, oke. Jadi menurut penjelasan Muhammad itu sendiri, kalau kita pakaikan kepada Muhammad, maka umat muslim itu jatuhnya menyembah Muhammad. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran jelas sekali dibilang darah itu diharamkan. Ya, mau tanya kamu sampai manapun ada itu ayatnya, darah nggak boleh kamu konsumsi, diharamkan itu. Tapi pengikutnya Muhammad meminum darahnya Muhammad tuh, bayangkan tuh kayak Dracula itu, ya. Meminum darahnya Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong apa? Apa Muhammad peduli sama ayat Quran? Tadi Wafi bilang, Muhammad tidak bisa mendatangkan mudarat dan lain. Ini Muhammad ngomong loh, gara-gara darah diminum, Muhammad ngomong gini, haram tubuhmu disentuh api neraka, gara-gara minum darah Muhammad. Coba, Muhammad nentuin orang masuk neraka, gara-gara minum darahnya. Saya tanya sama kamu, kalau menggunakan standar yang digunakan Muhammad kepada Adi bin Hatim, apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, yaitu darah dia? Ya, Abdul Somad pernah menjelaskan ini. Dia bilang begini, oh ini khususnya 3 menit habis katanya. Oh, Bang Demian mau ngomong, Bang Demian? Masih cari signal ya? Udah. Bang Demian mau lanjut? Iya. Lanjut. Mau lanjut atau mau saya selesaikan 5 menit dulu? Silakan lanjut pakai waktu saya aja, Bang. Silakan. Oke ya. Jadi gini, maksud saya begini. Kita itu harus punya definisi dulu. Sebelum kamu bilang bahwa si Anu itu menyembah ini, si Fulan menyembah ini, kita bicara definisi apa itu menyembah. Ya, kalau kita tidak sepakat dengan definisi, maka sampai kiamat kamu akan bilang kamu nggak nyembah Muhammad. Karena kamu nggak tahu apa itu penyembahan. Menurutmu penyembahan itu adalah pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid berarti nggak menyembah. Nah itu definisi orang awam. Kalau nggak ke masjid, kalau nggak ke gereja berarti nggak nyembah Tuhan. Loh, di dalam Al-Quran ada orang disebut ya menyembah rahib-rahibnya. Nggak perlu mereka ke masjid. Ini dibuka lagi, Kipri. Jul, buka tutup dulu Jul anu mic-mu ya. Nah, kemudian ada juga orang menyembah hawa nafsunya di dalam surat Al-Jasiyah 23. Apakah mereka pergi ke masjid untuk menyembah hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Jadi menyembah sesuatu, kamu itu menaklukkan diri secara 100% kepada itu. Jadi apapun yang dibilang kamu turutin, itu penyembahan menurut Muhammad. Dan saya nggak membantah penjelasan Muhammad. Saya sepakat dengan penjelasan Muhammad itu. Nah, umat muslim itu harus hidup di dalam sebuah keadaan mematuhi Muhammad 100%. Menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya. Muhammad bilang gini, kamu harus turut. Muhammad bilang gitu, kamu harus turut. Muhammad suruh kamu lompat ke jurang, kamu harus lompat ke jurang. Karena Al-Quran bilang begitu. Al-Ahzab 36.
Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membantahnya. Nggak punya. Ya, makanya saya bilang Muhammad itu bagimu itu adalah Tuhan. Bukan Allah loh, bukan Allah, Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad itu Allah. Ya, nah seperti bagi orang-orang hawa nafsu itu bagi mereka Tuhannya. Bagi sebagian orang, bagi seorang ateis, hawa nafsu itu adalah Tuhannya. Nah bagi kamu Zulkifli dan Najak, sebenarnya Muhammad itu Tuhan kamu. Bukan berarti dia itu pencipta kamu. Seperti orang yang menuhankan hawa nafsunya, bukan berarti hawa nafsunya itu pencipta dia, enggak. Gitu loh. Tetapi dituhankan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti itu. Ya, tadi nggak disenggol sama sekali. Saya tahu kalau akan disenggol ini pasti semua umat muslim akan saling cakar-cakaran, bahkan saling bunuh ini gara-gara ini. Gara-gara meminum darah Muhammad. Karena sebagian bilang akan mengatakan itu sahih, sebagian bilang itu doif. Mereka akan saling bunuh gara-gara minum darah Muhammad ini. Karena satu bilang sahih, satu bilang doif. Ya, saya pastikan itu. Ya, coba berani nggak kau bilang haram darah Muhammad? Pasti kau dimarahi sama Ustaz apa itu? Naja. Habib Bahar bin Smith. Ya, silakan. Oke, ya. Nggak dapat Demian ngomong, Bah. Nggak apa-apa. Lanjut Bang Edis. Nggak. Oke. Habis ini Bang Demian Silakan. ngomong habis ini. Ya, silakan Oke. Ustadz Wafi atau Bang Oke. Zuma duluan. Saya dulu Bang ya, Bang Zuma ya. Silakan deh, silakan. Dia nggak ada bantar dengan saya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Mas Edis ya, kamu di awal melarang menggunakan pendapat para ulama. Ternyata kamu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Padahal saya maunya itu konsisten gitu loh. Kalau kamu sudah melarang mengikuti pendapat ulama, oke, kita pakai Quran hadis tok. Gimana? Kan begitu. Tentunya dengan ilmu hadis dan ada ilmunya Al-Quran itu udah pakai terjemahan belaka. Lah ternyata kamu pakai Ibnu Katsir. Ini gimana? Dari awal sudah ada konsisten kamu Edis. Di awal bilang A, di akhir bilang B kamu. Yang kedua Mas Edis, kalimat di dalam Al-Quran, dalam hal penyembahan, itu selalu menggunakan lafal abada. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Atau di dalam surah An-Nisa ya ayat 1 ya ayuhan nasu suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata u'budu dari kata abada dalam Ibrani avada ya, itu tidak pernah ada yang disematkan kepada para rahib. Tidak pernah ada disematkan kepada hawa nafsu. Kepada para rahib contohnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Menggunakan kata arbaban Edis. Arbaban itu dari kata robbun. Robbun itu rububiyah. Rububiyah itu yang mengatur. Mereka mau diatur sama rahib gitu loh. Bukan menyembah Edis. Gabrul kamu. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu menggunakan kata alihah. Ya, alihah ini penyembahan-penyembahan yang salah. Makanya disalahkan oleh Allah. Gitu loh. Apakah ada kalimat abada disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Atau kalimat alihu ilahun yang disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Di hadis ataupun di Al-Quran. Atau kalimat arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak Edis? Kan enggak ada. Kamu kan cuma framing gitu loh. Mengenai apa tadi itu minum darah ya. Minum darah yang dilakukan oleh Ummu Habibah, ya ingat ya Edis ya. Ingat, hadisnya dibaca Edis. Hadisnya awalnya Rasulullah menyuruh untuk membuang, ya. Kemudian disuruh dibuang oleh Rasulullah. Kemudian oleh Ummu Habibah ternyata diminum. Nah, Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan syariat Edis, ingat ya, Rasulullah itu kalau berhubungan dengan syariat, maka itu datangnya dari Allah. Baik melalui hadis qudsi, atau berupa kalamullah yang nantinya akan turun menjadi ayat Al-Quran. Nah, Rasulullah menetapkan itu tidaklah dari hawa nafsunya, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya setelah kejadian tersebut tidak ada teguran satupun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu masuk kepada dalil tabarruk Edis. Apa tabarruk? Tabarruk itu mencari berkah.
Kalau seperti itu standar kamu, dengan mengikuti saja sudah dianggap menyembah, berarti Edis sudah menyembah Biblos yang penulisnya ada ketemu sampai sekarang. Kamu berarti menyembah Yohanes, Lukas, kamu berarti menyembah Markus, kamu juga menyembah Paulus, karena kamu mengikuti Alkitab. Dengan mengikuti berarti menyembah kan kata kamu? Sekian, terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Terima kasih. Baik. Tor Gurunda, silakan lanjut. Iya. Jadi tuduhan daripada Edis ini dikarenakan umat Islam taat kepada Rasulullah. Kita lihat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Itu Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan kepada Bani Israel. Tuhan harus diikuti ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Sekarang mari kita lihat siapa Paulus ini. Adakah perintah Paulus yang kemudian ditinggalkan oleh Kristen? Nggak ada. Semua perintah Paulus, semua peraturan Paulus, semua ketetapan Paulus itu dilaksanakan dengan setia oleh Kristen. Siapa yang Tuhan sekarang? Tuhannya Bani Israel menunjukkan ketetapan, aturan, perintah untuk mentaati. Sehingga ketika ditaati maka dia akan muncul tampil di permukaan sebagai praktisi Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Mereka mengikuti perintah Paulus, mereka mengikuti peraturan Paulus, mereka melakukan ketetapan Paulus. Maka ketika tampil ke depan orang Kristen ini, mereka tidak menjadi praktisi Taurat, mereka menjadi praktisi penyembahan kepada manusia bernama Yesus. Siapa yang mereka taatin? Menyembah kepada Yesus itu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kristen. Mana dalilnya? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana pernyataan Tuhan seperti itu? Mana pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Tapi kenapa kemudian Kristen mentaati itu? Karena Kristen menurut Edis menyembah Paulus. Karena mentaati Paulus adalah menyembah Paulus. Sekarang tradisi penyembahan kepada Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus kah? Atau ajaran Paulus? Ternyata itu adalah perintah, peraturan, dan ketetapan Paulus. Maka Kristen sama dengan penyembah manusia bernama Paulus dari Tarsus. Dan memang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Itulah Kristen penyembah manusia bernama Paulus. Karena menyembah artinya mentaati. Kristen mentaati peraturan Paulus, maka Kristen menyembah Paulus. Bantah itu Edis, silakan. Silakan. Mungkin dari siapa dulu, Bang Dis? Demian mau ngomong Bang Demian, tapi Ya, saya sedikit udah aja, Bang, nanti. dua-dua Iya, jadi iya. 6 ini kayaknya. Enggak, Ya mau oke, saya majelis sedikit nanti 6, Bang tidak Edis menit. pakai waktunya. Oke, gini. Jadi saya sepakat ya kalau tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang Islam ini sebenarnya menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu kan artinya yang terpuji. Nah, yang terpuji di Al-Fatihah ayat 2 siapa? Yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ya Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Al-Araf 187 dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Tapi di dalam Sahih Muslim 1411 Muhammad mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Sedangkan Al-Araf 187 mengatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Artinya bahwa memang kawan-kawan muslim ini sudah menyembah Muhammad. Kenapa? Karena mereka nggak mengikuti Allah. Seperti yang tadi Bang Edis katakan kan, di Quran mengatakan darah itu haram kan. Tetapi kemudian ada yang meminum darah Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan bahwa mereka nggak akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka udah nggak mengikuti Allah lagi, tetapi sudah mengikuti ajaran baginda yang dimana tidak diajarkan oleh Allah. Kan gitu poinnya. Silakan lanjut Bang Edis. Baik, terima kasih Bang Demian. Jadi si Wafi mengatakan tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Muhammad, tidak ada kata arbabam yang disebahkan kepada Muhammad. Loh, begitu juga tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Isa, Wafi. Tidak ada juga kata kepada Isa, nggak ada. Tapi Isa tetap diibadahi kok. Buktinya, makanya Allah bertanya, benarkah Isa kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ya tidak perlu ada kata itu, tetapi diibadahi. Gitu loh.
Makanya itu menjadi salah, gitu loh. Orang nggak disuruh ibadah kepada hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Tetapi orang-orang justru takluk kepada hawa nafsu. Itulah penyembahan atau ibadah mereka kepada hawa nafsu, gitu loh. Ya, jadi di sini kita bukan membahas kepada siapa kita seharusnya beribadah. Kita nggak bahas itu. Kita bicara mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Ya, orang-orang Muslim, ya, mereka mentaati Muhammad tanpa batas. Padahal saya sebenarnya nggak percaya loh. Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya Muhammad darahnya diminum sama dia malah dibilang orang itu. Saya nggak percaya. Yang saya percaya itu omongan orang-orang bahwa Muhammad bilang begitu. Biar ngapa? Ini di dalam pikiran saya, biar ngapa? Biar ada kesan bahwa darah Muhammad itu suci, kemudian nanti ada keturunan-keturunan Muhammad, dan keturunan-keturunan Muhammad ini jadi orang spesial. Itu di dalam otak saya. Gitu loh. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya, tapi sekarang banyak Habib-Habib nih. Habib-Habib ya, udah banyak sekali Habib. Dan ada darah Muhammad di situ. Kalau ada darah Muhammad di situ, wah, berarti dia jadi orang spesial. Apa kamu pernah berpikir bahwa itu adalah karang-karangan mereka? Pernah nggak kamu berpikir semacam itu? Ya, itu nanti kamu pikirin sendiri. Ya. Kemudian tadi Zulkifli mengatakan bahwa memerintah ketaatan Paulus dan segala macam, mereka taat semua kepada Paulus. Gini Zulkifli ya, kami itu tidak taat kepada Paulus. Kami itu taat kepada firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Kemudian tadi Najia juga bilang, kalau begitu kamu menuhankan Matius, Markus, Lukas. Kami tidak mentaati Matius, Markus, Lukas, tidak. Yang kami taati adalah perkataan Yesus yang disampaikan lewat mereka. Jadi kamu harus bisa bedakan itu. Kamu harus bisa membedakan mentaati Paulus dan mentaati Yesus. Makanya di dalam Bible tidak pernah ada ketaatan itu ditujukan kepada Nabi, nggak ada. Ya, Nabi itu nggak ditaati. Makanya yang ditaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Makanya Nabi di dalam Bible itu kalau ngomong begini, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan dengarkanlah omongan saya. Omongan kamu ngapain saya dengerin? Gitu loh. Kalau omonganmu nggak usah didengar. Tapi kalau firman Tuhan yang kamu sampaikan baru saya dengar. Nah sekarang cilakannya. Kalau kalian baca hadis, baca ini, ada nggak Muhammad ngomong ini firman Allah? Ada nggak Muhammad ngomong gitu? Nggak ada. Yang ada itu omongan Muhammad sendiri. Muhammad ngomong gini, barang siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan itu, aku di situ, aku. Ngeri nggak itu? Aku loh di situ. Barang siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Siapa di situ aku? Ayo. Yang ditaati di sini Allah atau Muhammadnya? Pusing pasti kamu. Kamu mau nggak mau harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah sang firman Allah sendiri. Itu, kamu harus ngakui itu. Kalau nggak ngakui itu repot kamu. Nah ini masalahnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sang firman. Makanya perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa. Ya, dia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam Yesus, dialah yang menyatakannya. Nah sekarang pertanyaannya, apa benar Allah ada di dalam diri Muhammad? Nah ini kan udah, jadi sekarang ini sudah, makanya debat-debat di luar, itu sudah jatuh kepada kesimpulan bahwa Muhammad was the fake Jesus. Muhammad adalah Yesus palsu. Sudah seperti itu kesimpulan debat di luar negeri ya, karena saya terlalu lama debat-debat di sana ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu Zulkifli, tolong kamu sentuh masalah darah itu, dari tadi nggak kamu sentuh, ya. Ketika Muhammad menghalalkan darahnya diminum oleh orang, kalau pakai standarnya Muhammad, mengapa tidak kalian katakan mereka menyembah Muhammad? Terima kasih. Oke, waktu habis. Ya, mungkin dari Ustaz Wafi atau Bang Zuma dulu. Oke. Saya dulu Bang ya. Silakan. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Edis. Kamu Edis. Ini kebohongan Edis ini akan saya bongkar satu demi satu. Yang pertama, Edis tidak bisa membuktikan kepada saya ada kata arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama ya. Yang kedua, Edis tidak bisa membuktikan kepada kita kata alihah pernah disematkan kepada
Nabi Muhammad itu tidak pernah ada. Edis hanya framing saja. Tidak ada data yang dia tampilkan atau yang dia ungkapkan. Yang kedua, dia lalu mengait-ngaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 116. Bahwa Nabi Isa dan ibunya pernah disembah. Loh, ayat ini, Dis, adalah pertanyaan Allah nanti di hari kiamat, Dis. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Tar. Ya, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahaini. Nah, di sini juga tersebut dengan kalimat ilahaini, Dis. Bukan abada. Gitu loh. Dan ini adalah pertanyaan Allah nanti hari kiamat. Makanya kalau baca itu harus selesaikan, Dis, dan pahami, jangan cuma modal terjemah. Gitu loh. Lalu Demian tadi membawa-bawa surah Al-A'raf ayat 187. Baca 188-nya. Di 188-nya justru semakin kuat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberi manfaat dan bahaya kecuali hanya kehendak Allah. Jadi ketika di ayat 187-nya dikatakan bahwa pengetahuan hari kiamat hanya milik Allah, lalu Nabi Muhammad mendapatkan isyarah, ilham atau wahyu dari Allah bahwa tepat pada hari Jumat, tapi tidak diketahui kapan Jumatnya, gitu. Tidak diketahui kapan Jumatnya, dan itu dari Allah juga, Dis. Mas Demian, karena ayat 188-nya sudah dikatakan semua yang datang yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad mengenai syariat dan agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca itu jangan separuh, jangan pakai terjemahan doang, biar gak gagal faham. Masalah darah Nabi itu kan masuk ke bab barokah. Ya, barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dan barokah ini min babil wasilah. Termasuk bab wasilah. Rasulullah hanya sebagai wasilah. Makanya di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Itu perintah Allah loh. Wahai orang-orang yang beriman, carilah ridha Allah menggunakan wasilah. Maka Nabi Muhammad sebagai wasilah para nabi khatamul anbiya menjadi wasilah yang azim, yang sangat agung. Makanya kita sangat menghormati Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sudah ngasih kriteria. La tatruni kama atortan nasoro ibna Maryam. Jangan kamu terlalu menjunjung aku sebagaimana orang Nasrani menjunjung putra Maryam dengan cara menuhankannya. Ada nggak literasi umat Islam pernah menuhankan Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada nggak literasi bahwa umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengeluarkan kekuatannya dari dirinya sendiri? Tidak ada. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Terima kasih. Iya, jadi mentaati tanpa batas menurut Edis itu menuhankan katanya. Ada ndak batasan dari perintah Paulus yang kalian tidak lakukan? Dia memerintahkan ibadah nyembah Yesus, kalian menolak? Tidak. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Yang ada di surga, bukan dirinya. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda mengikuti Paulus. Ya, itu jelas itu. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Anda mengikuti? Tidak. Yang Anda ikuti ya Paulus. Yesus itu adalah Tuhan itu juga. Betul kan? Berarti Anda menuhankan Paulus. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apakah Anda percaya? Tidak. Mana yang Anda percaya? Paulus. Apa kata Paulus? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana yang Anda taatin? Yesus atau Paulus? Paulus yang Anda taatin. Kristen ini ada karena Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah kepada dirinya. Itu bukan ajaran Yesus. Menyembah kepada Yesus itu ajaran Paulus. Kristen ini mengikuti siapa? Paulus. Sekarang siapa yang menuhankan siapa? Kristen menuhankan Paulus. Karena untuk menjadi Kristen harus mentaati Paulus. Tidak ada orang bisa menuhankan manusia Yesus tanpa mentaati perintah-perintah Paulus. Tidak ada orang bisa menjadi Kristen tanpa mentaati Paulus.
Pauluslah yang akan menjadi bapak orang Kristen itu. Kenapa? Karena keinginan-keinginan Paulus itu berpola dalam satu sinkronisasi, yaitu Kristen. Pada mulanya Kristen itu muncul disebabkan karena adanya satu pengajaran yang dibawa oleh Paulus di Antioquia. Pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Siapa yang mengajarkan menyembah anak Maria? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan kemudian mengkitabkan Bible? Yesus? Bukan. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Kristen. Itu jelas itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Tuhan yang harus dikasihi ini, dengan melakukan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Orang menjadi Kristen itu, dengarkan Edis, orang menjadi Kristen itu mengikuti ketetapan peraturan perintah siapa? Dalam menyembah Yesus. Saya ulang, dalam menyembah Yesus, Kristen mengikuti ketetapan siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi atau Paulus? Paulus. Berarti kamu, Edis, dan Kristen lainnya adalah penyembah manusia Paulus. Bang Zuma dan saya izin dulu ya, ganti Gus Yonatan dulu ya. Ini ada kegiatan masih. Bentar. Iya, boleh, Oke. boleh Dinda. Nandar bisa nggak coba tanya dia dulu? Halo. Monitor Bang Nandar. Assalamualaikum. Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready? Oke, silakan. Giliran Edis sama Demian kan? Karena waktunya 6, kita juga harus 6 dong. Enam Iya, dong, enam. bro. Oke, ya silakan Bang Demian ya. Oke, begini. Jadi tanggapan Pak siapa Naja tadi mengenai Quran ayat yang tadi saya kutipkan dari Quran, sedangkan kiamat terjadi pada hari Jumat kan hari itu kan kata Muhammad. Nah, jika kamu katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman dari Allah, berarti kan Quran itu juga adalah firman Allah. Nah, dan kita ketahui banyak sekali hadis-hadis palsu di dalam Islam. Artinya bahwa firman Allah itu ya bisa dipalsukan, teman-teman. Wajar kalau Allah berkata kepada ahli kitab bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dilencengkan ya, karena memang firman Allah itu gampang dipalsukan. Sedangkan kalau Yesus berkata bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, perkataanku nggak akan pernah lenyap gitu loh. Artinya bahwa firman Tuhan itu kekal. Itu yang pertama. Kemudian saya jawab Bang Suma dulu ya. Yesus itu nggak pernah, Paulus itu nggak pernah ngomong ini loh, sembahlah Yesus, nggak pernah gitu loh. Karena Paulus tahu bahwa yang ngemis-ngemis minta disembah itu adalah iblis. Seperti Matius pasal berapa 4 ya, bahwa iblis lah yang minta disembah. Nah, kenapa orang Kristen itu berdoa ke Yesus, kenapa kita memuji Yesus? Karena Yesus yang perintahkan. Yesus berkata di Yohanes 16 dan 17 bahwa jika kamu berdoa, mintalah dalam namaku maka aku akan melakukannya. Yesus berkata, anak manusia harus ditinggikan. Itu perintah Yesus sendiri. Bukan karang-karangan orang Kristen gitu loh. Kemudian saya tanggapi mengenai hukum Taurat ya. Yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Muhammad, bukan Paulus ya, teman-teman. Karena Muhammad makan onta dan kelinci, yang dimana dalam hukum Taurat mengatakan onta dan kelinci haram. Jadi Nabi Muhammad makan makanan haram. Kemudian dalam hukum Taurat Kejadian 2 dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Tapi kalau kita pelajari ajaran Muhammad itu ada Adam dan Hawa itu diciptakan di surga gitu loh. Jadi firmannya Muhammad ini bertentangan dengan firmannya Musa. Katanya bajunya Musa dibawa lari oleh batu. Itu kan dongeng-dongeng gitu loh. Jadi bukan Paulus yang membatali hukum Taurat. Paulus itu nggak pernah menggantikan kitab Taurat dengan kitab lainnya. Tapi kalau Muhammad, dia membawa cerita baru dan juga membawa kitab baru. Jadi yang membatalkan hukum Taurat ya si Muhammad. Kalau Efesus 2 ayat 15 itu menjelaskan tentang ketetapan hukum Taurat, bahwa saya ketika seseorang mengikuti hukum Taurat dan mereka berdosa, maka mereka terkutuk. Ketetapan mengenai kutuk ini yang kemudian kematian Yesus membatalkan kutuk itu, bukan hukumnya. Makanya Paulus juga mengajarkan kita masih mengikuti yang namanya jangan berzina, jangan mencuri, itu kan hukum Taurat juga gitu. Jadi justru Paulus menjelaskan Yesus itu membuat fence atau pagar pada Torah itu supaya nggak boleh dihapus sama Muhammad, karena Muhammad itu merubah-rubah firman Tuhan. Silakan lanjut Bang Idis. Ya, sebelumnya saya minta pause dulu, saya mau tampilkan ayat untuk menjawab Zulkifli. Kita di pause dulu. Halo? Dan saya minta kamera dibesarkan, Jul. Biar Ya. Jadi tadi si Zulkifli mengatakan waktu sudah bisa jalan,
Si Zulkifli mengatakan bahwa Paulus mengajarkannya. Ini di Matius ini Zulkifli, dan ini bukanlah bahkan ini sebelum Paulus menulis surat-surat ya, kejadiannya. Nih saya bacakan ini. Matius 17 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini sekali nih ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau kalian buka ya ayat penyembahan kepada Yesus itu banyak sekali. Ya, orang-orang menyembah Yesus itu banyak sekali, dan ketika Yesus disembah, Yesus nggak pernah ngomong gini, jangan sembah saya, sembah Allah aja, nggak pernah ada gitu. Dan kalau kamu ngomong bahwa Paulus menyuruh menyembah Yesus, kalau bisa kamu tunjuk ada surat Paulus yang ngomong gini, wahai jemaat sembahlah Yesus, saya kasih daun telinga saya sama kamu. Ingat Zulkifli, kalau kamu bisa tunjuk Paulus ngomong kepada ini, suruh nyembah Yesus, daun telinga saya kasih sama kamu. Semua menyaksikan ya, semua menyaksikan. Ya. Nah, ini Zulkifli. Sebenarnya yang jadi masalah itu begini. Yang kamu maksud penyembahan itu apa sih? Apa sih penyembahan itu? Makanya saya dari dulu terus menerus. Karena kata menyembah itu nggak ada loh di dalam Bible maupun dalam Quran. Itu bahasa Indonesia. Kata yang diterjemahkan menjadi menyembah itu di dalam bahasa Ibrani itu avodah. Ya, di dalam bahasa Arabnya ibadah. Kata dasarnya itu hampir sama, yaitu abad atau penghambaan diri. Apa sih penghambaan diri? Nah, penghambaan diri adalah suatu keadaan di mana kamu menaklukkan dirimu secara 100%. Itu penghambaan diri. Ya, ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu, artinya kamu menghambakan diri kepada hawa nafsumu, dan di situ kamu beribadah kepada dia. Itulah peribadahan itu. Avod itu. Kata dasarnya abad. Hamba katanya. Nah sekarang kamu itu menghambakan diri kepada Allah apa kepada Muhammad? Karena di dalam Al-Quran darah itu haram loh. Tapi pengikut Muhammad ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba. Ya. Bahkan kencingnya Muhammad juga diminum itu. Ketika kencingnya Muhammad diminum dikatakan kamu tidak akan sakit perut sampai selama-lamanya. Bayangkan kencing diminum dan Muhammad katanya tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Padahal menurut hadis-hadis lain orang banyak masuk neraka gara-gara air kencing. Coba tuh. Ya, banyak sekarang orang-orang ke masjid nggak mau dia pakai sempak gara-gara takut ada tetesan air kencing di situ. Takut dia. Gara-gara air kencing menyebabkan siksa kubur. Ternyata kencing Muhammad malah diminum, nggak ada siksa kubur. Ngeri itu kawan, ngeri kawan. Ya, sebenarnya gimana juga? Muhammad tuh gimana sekarang posisinya itu? Apa dia sudah lebih dari Allah sekarang? Ya, silakan. Oke. Waktunya habis. Dinda Nathan saya dulu ya. Nggak, tunggu aku pastikan dulu. Nih Bang Nandar bisa nggak? Kalau nggak bisa nih ada Bang Ardiansyah, terus ada Ustaz Anak gantiin boleh nggak? Anak gantiin. Biar anak boleh nggak? Sedikit. Silakan Guru Ya, Dharma. kalau bisa satu orang satu aja Bang. Soalnya saya nggak sebentar. Izin anak nanggapi Edi sedikit. Izin ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Saya bentar lagi udah nggak lama lagi nih. Jadi lu nggak lama lagi kenapa? Udah mau meninggal? izin sedikit mau nanggapi. Jangan nggak boleh Bang, nggak boleh. Ya kenapa Demian? ada kesibukan. Ada kerjaan soalnya. Oke. Jadi gimana, Demian? Mungkin biarkan aja dulu Bang Zuma yang ngabisin semuanya, nggak apa-apa. Bang. Oke. Mungkin gimana? 1 lawan 1 aja, Dis? Ya, silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi kita mendengarkan barusan kupingnya Edis ini diobral ya. Mau diiris katanya dia. Udah seperti itu modelnya, habis kuping lagi satu, waduh kayak mana bilangnya ya. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan itu tempatnya disembah kan? Nah ini jelas ini 1 Korintus 8 nomor 6. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ini apa maksudnya? Paulus mengatakan itu. Apa maksudnya dia mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus? Untuk apa Yesus itu diajarkan sebagai Tuhan?
Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini maksudnya apa ini? Ajaran seperti ini oleh Paulus. Untuk apa ini? Roma 14 nomor 9. Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan. Untuk apa dia dibangkitkan? Untuk menjadi Tuhan. Setelah di Tuhan diapain? Dipajang di dinding gitu aja? Disembah. Kenapa disembah? Karena dia adalah Tuhan. Siapa ngajarin dia adalah Tuhan? Paulus. Siapa yang mentaati? Kristen. Nah, lalu kemudian kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Mari kita lihat apa kata Paulus. Di Efesus 5 dia mengatakan, Efesus 2 dia mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana yang Kristen taatin? Pernyataan Paulus dalam Matius 5 nomor 17, nomor 15, atau pengakuan Paulus yang mengatakan segala hukum Taurat itu telah dibatalkan? Siapa yang diikutin oleh Kristen hari ini? Paulus. Siapa Tuhannya Kristen sekarang? Ya Paulus. Karena mereka melakukan perintah-perintah berdasarkan dengan perintah ketetapan dan hukum-hukum yang berasal dari Paulus. Kemudian Demian tanpa ilmu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW membatalkan hukum Taurat. Ya, yang membatalkan barusan dengan mengatakan segala aturan di dalamnya batal di atas tiang salib dengan segala ketetapan dan perintah dalam itu siapa? Paulus. Hari ini sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, apakah orang Kristen taat kepada hukum Taurat? Tidak. Kenapa mereka tidak taat? Karena mereka lebih menuhankan Paulus daripada Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Nah sekarang ketika Kristen hidup sebagai Kristen, apakah mereka masih mengharamkan babi? Tidak. Apakah mereka masih ibadah Sabat? Tidak. Apakah mereka masih menuhankan satu Tuhan? Tidak. Siapa yang menyebabkan itu? Ya Paulus. Berarti Paulus adalah Tuhan bagi Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian ketika tadi Edis mengatakan ya, siapa? Demian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lah, perkataan mana yang tidak berlalu pada diri Yesus yang menyebabkan Kristen menuhankan Yesus? Perkataan mana itu yang belum berlalu? Tidak ada lagi perkataan Yesus. Habis. Jangankan perkataan Yesus, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Musa, habis sehabis-habisnya. Siapa yang bikin habis itu? Ya Paulus. Paulus yang bikin habis. Makanya muncul sekarang di dalam kehidupan Edis, ketetapan, peraturan, perintah, apapun itu yang dilakukan Edis hari ini, apapun yang dilakukan Edis hari ini, semua adalah ketaatan kepada ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Paulus. Jadi benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang iblis di sini? Siapa yang bapak di sini? Siapa yang memiliki keinginan di sini sehingga orang menjadi Kristen? Paulus. Nah sekarang temanya, siapa yang menuhankan manusia? Umat Islam atau Kristen? Yang mengikuti keinginan, ketetapan, hukum-hukum, peraturan. Siapa? Ya Kristen. Sekarang ketika umat Islam mengikuti peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, hukum-hukum, ketetapan dan ketetapannya, perintah-perintahnya itu apa? Mendudukkan Rasulullah sebagai apa? Nabi, Rasul. Lalu yang Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana dengan Paulus? Semua keinginannya dilakoni. Contoh seperti yang saya gambarkan tadi dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, sebab aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku, sebab aku juga adalah Kristus, sebab aku juga adalah Mesias. Mengapa kemudian Kristen ini mentaati Paulus? Karena Paulus mengaku Mesias. Di mana itu tertulis? 1 Korintus 11 nomor 1. Jadi kami
Umat Islam tidak ada yang kemudian yang mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya Yesus mengatakan iblis menjadi bapak dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semua yang dilakoni Kristen hari ini adalah keinginan dan ketetapan perintah-perintah Paulus. Demikian, Anda bantah atas perintah siapa kalian menuhankan Yesus? Oke. Ya, Akbar, mantap. silakan. Subhanallah. Ini Gimana? waktunya tuh ya, waktunya dijadikan 5 menit Iya, aja bos, biar ya, jangan 6 kelamaan. menit ya, karena saya udah Enggak, 20 menit. dis. Gimana? Mau jadi 5 atau tetap 6? 6 aja, dia tadi baru 6. Loh, tapi kamu yang duluan. Saya udah, Kamu yang host. duluan loh. saya udah berapa kali tadi jadi 5 Dia yang duluan tadi. Kristen Kamu yang tadi yang duluan, duluan. Kasih 5. Nggak. Ya, 5 menit aja. Tunggu dis. Tadi kan yang memulai duluan kamu. Jadi kan Bang Zuma yang menutup, betul nggak? Ini kalau sekarang mau diganti, ya diganti Ya. kan? Ya. Gimana, Dis? Bang Al boleh masuk sebentar. Izin saya sholat zuhur dulu ya, Dek. Boleh. Siap. Bentar ya. Ya, Kupingnya oke, Edis silakan. di mana 10 diambil? menit, 10 menit. Siap, Silakan. 5 menit, Dis. Silakan. Kupingnya Baik, di mana, ya. Dis? Kupingnya di mana, Dis? Kapan bisa diambil? Kupingnya di mana? Sherlock, Dis. Jangan. Gimana, bisa ngomong belum ini? Ya, silakan, Dis. Baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi penjelasan Muhammad sendiri sudah kalian anggap sebagai sampah. Ya, kalian ngomong mentuhankan, sementara kata mentuhankan itu nggak pernah ada. Sekarang tunjukkan kata mentuhankan di dalam Bible. Buka Bible LAI, tunjukin kata mentuhankan. Kalau ada, ya nggak usah sekarang kuping, kepala saya kasih sama kalian. Kalau ada kata mentuhankan, ya. Makanya kalian ini dari tadi ngomong mentuhankan, menyembah. Kalian nggak tahu ngomong apa gitu loh. Ya. Kata Tuhan juga nggak ada di dalam Bible, dalam Quran tuh nggak ada. Itu semua kata terjemahan. Ya. Jadi sebenarnya ya kita ini punya masalah dengan yang namanya definisi. Kalian pakai bahasa menyembah, mentuhankan. Di dalam pikiran kalian apa sih ketika kalian ngomong gitu? Ketika kalian ngomong mentuhankan itu apa sih? Kegiatan apa sih mentuhankan itu? Coba, apa? Kegiatan apa itu mentuhankan? Atau menyembah, itu kegiatan apa menyembah itu? Di dalam pikiran kalian ya, mentuhankan atau menyembah itu, mentuhankan di dalam pikiran kalian adalah menganggap seseorang itu pencipta langit dan bumi. Itu definisi mentuhankan di dalam pikiran kalian. Padahal bukan itu yang dimaksud definisi menjadikan dia sebagai Tuhan itu bukan itu. Menjadikan seseorang sebagai Tuhan itu maknanya adalah menjadikan dia itu sebagai otoritas. Ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus itu sebagai otoritasnya. Jadi perintah dia itu harus kamu turuti. Itu maksudnya. Ya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Apa menganggap hawa nafsu pencipta? Bukan gitu. Menjadikan hawa nafsumu itu sebagai otoritas. Gitu loh. Menjadikan iblis sebagai Tuhan juga ya ada itu. Sekarang yang jadi masalah, kalian ini terus-menerus, karena udah pusing ini. Kalian nggak ngerti mentuhankan itu apa. Gitu loh. Padahal Muhammad sendiri sudah menjelaskan loh. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Bukan rahib-rahibnya itu dianggap pencipta langit dan bumi. Bukan. Menurut Muhammad, itu dijadikan otoritas. Jadi ketika kamu taati itu tanpa batas, itu rahib-rahibmu itu, itulah kamu mentuhankan. Nah sekarang menjadi masalahnya sekarang, kalian itu sebagai muslim wajib nggak mentaati Muhammad tanpa batas? Kalau menurut Quran harusnya wajib. Karena ada ayat di dalam Al-Ahzab ayat 33, jika Allah dan Rasulnya menetapkan. Ya, kalian nggak bisa lagi, itu sudah keputusan itu. Allah dan Rasulnya membuat ketetapan. Nah sekarang ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad bertabrakan enggak itu. Nah ternyata kalau kalian baca hadis ternyata bertabrakan. Salah satu contohnya adalah darah. Di dalam Quran dilarang minum darah. Berapa kali itu ayat tentang minum darah itu? Banyak itu ayat tentang minum darah itu. Ya, dilarang itu minum darah itu. Tapi darah Muhammad diminum, Muhammad malah mau ngomong orang yang minum darah dia itu haram disentuh api neraka. Nah sebenarnya Muhammad ini peduli nggak dengan ayat Quran? Kenapa Muhammad nggak ngomong, hei kenapa kau minum darahku itu? Kan itu dalam Quran ada itu larangan Allah.
Nggak ada, Muhammad nggak ngomong gitu. Haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad. Saya tanya sekarang. Berarti ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad udah bertabrakan, dan yang Muslim turuti itu ketetapan Muhammad. Gitu loh. Itu. Sekarang saya tanya, menurut penjelasan Muhammad sendiri, berarti itu jatuh kepada penyembahan Muhammad nggak? Mentuhankan Muhammad nggak? Iya, kalau pakai penjelasan Muhammad. Masalahnya kalian nggak kalian anggap sampah penjelasan Muhammad itu. Gitu loh. Malah kalian ngomong mentuhankan, tapi nggak tahu mentuhankan itu apa. Ya, kan repot kayak gini diskusi. Dari dulu siapa nyuruh mentuhankan, sementara nggak tahu mentuhan apa sih mentuhankan itu. Makanya itu terus loh yang saya tanyain, mentuhankan itu apa? Itu dulu yang kalian jelaskan. Kalau udah ketemu mentuhankan itu apa, baru kita simpulkan. Kenyataannya kalian jelas-jelas mentuhankan Muhammad karena menuruti apapun yang Muhammad bilang. Kata para pengarang hadis. Ya, sekarang tolong kalian sentuh itu minuman darah Muhammad. Dari tadi nggak ada yang nyentuh kalian. Silakan. Oke, biar saya sentuh. Oke, tunggu. Aku mau jelasin dulu bentar ya. Ini ditukar sama Bang Al dulu bentar. Cuman aku minta ya, kalau bisa itu kan ini ada pertanyaan dari pihak lawan itu dijawab. Jangan dari tadi itu kayak ulang-ulang gitu. Nah, kalau ditanya, kalau Oke, kita saya Tadi jawab, kalian saya jawab juga. Dia mereka nggak jawab tentang darah, nggak jawab. Oke, silakan dari Oke, saya jawab. ke Oke. Bang Al ya, diganti Bang Al ya, menitnya Oke. 50 karena mungkin sebenarnya udah habis bahannya, nggak bisa ngejawab. Jadi gimana ya? Ya udah lanjut, nggak apa-apa. Silakan Bang Oke Al. ya. Oke, bismillah. Oke, jadi begini ya. Saya bacakan satu ayat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam ayat ini tegas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa posisi Nabi Muhammad SAW itu sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebatas Rasul Nabi yang memberikan contoh dan teladan. Jadi bukan sebagai ilah seperti kata Edis, fitnah Edis itu bahwa untuk disembah, bukan. Tetapi sebagai teladan, sebagai contoh. Ibaratnya orang yang mencontohkan, yang memberikan teladan bagaimana mengilahkan Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana berta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah orang yang mencontohkan itu semua kepada kaum muslimin. Nah, ini yang namanya mencontoh sama dengan kita atau mentaati mencontoh, misalnya orang tua mengajari, guru mengajari, itu siapa saja boleh. Dan Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik bagi orang beriman. Itu satu. Yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memerintahkan untuk taat melampaui batas kepada Rasulullah. Karena dia adalah seorang qudwah dan teladan, maka ketaatan kepada Rasulullah itu adalah karena mentaati apa yang beliau contohkan, yaitu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi yang Edis katakan bahwa masalah darah itu ya, itu adalah konteksnya pribadi, kan? Itu adalah kesalahan seorang sahabat yang sifatnya pribadi ya, dan itu tidak mengeneralisir atau mengubah ajaran Islam bagi seluruh kaum muslimin. Jadi tidak bisa dikaitkan ke permasalahan pribadi seseorang merubah seluruh hukum syariat, itu tidak bisa, harus ada dalil yang lain. Nah, itu inisiatif dia pribadi. Artinya kalaupun Edis mau mengatakan itu perbuatan yang salah, yaitu itu konteksnya seorang Putus, tolong diulang. pribadi sahabat, tidak sebentar, Bang. mengeneralisir Putus, Bang Bang. Al. Tolong diulang. Putus tadi. Ya, silakan. seluruh syariat atau ajaran Islam itu. Dan kemudian masalah Diulang, Bang. pengharam Saya nggak darah. denger, Bang. Bang, Edis, diulang. Putus, Bang. Tadi suaranya putus. Diulang lagi, Bang. Waktu minum darah tadi, Bang. ya timernya stop dulu. Ya, silakan ulang Bang Al. Si Edis mungkin signalnya agak kacau, belum manjat dia soalnya. Silakan. Oke. Bang Al, sinyalnya ini digeser dikit handphonenya atau Oke. bagaimana? Itu Coba sebentar, tahan. Distabilkan dulu jaringannya, di sini masih merah. tes. Sebentar, tahan dulu. Oke, Oke, tes. Udah dengar? lanjut. Jadi seorang sahabat yang minum darah itu inisiatif dia pribadi, bukan perintah Rasul, bukan perintah Allah. Jadi yang namanya inisiatif pribadi, dia tidak mengetahui kalau dia belum tahu sudah ada atau belum.
Nah ini Edis harus belajar kapan pengharaman darah dalam Islam. Oke. Nah jadi itu inisiatif dia pribadi ya, dan dia karena kecintaannya, bukan karena itu diperintahkan atau ada hukumnya dalam syariat. Nah, jadi kesalahan seorang atau pribadi seorang tidak bisa dikatakan itu merubah seluruh syariat atau merubah seluruh hukum, atau dikatakan itu perintah Allah atau perintah Rasulnya. Tidak bisa ya, karena banyak juga yang namanya sahabat dia tidak maksum, dia bisa saja melakukan kesalahan, melakukan kekilafan ya, walaupun itu didasari kecintaannya, dan itu juga bukan merupakan penyembahan, tidak, tapi dasar cinta dia kepada Rasul. Nah, dia terlepas dari apakah itu salah atau benar, itu konteksnya adalah ijtihad dia secara pribadi. Oke, udah clear ya. Nah di sini jadi tadi saya jelaskan yang pertama, Rasulullah posisinya bukan ilah tapi sebagai qudwah, sebagai teladan yang memberikan contoh kepada kaum muslimin. Yang kedua, muslim tidak pernah diperintahkan untuk mentaati Rasulullah itu melampaui batas, tidak pernah. Justru dilarang dalam Islam itu untuk mentaati Rasulullah itu melampaui batas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, janganlah kalian mengagung-agungkanku melampaui batas, gulu, seperti sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa Al-Masih. Nah, jadi ini tegas bahwa tidak boleh muslim itu menyembah, mengagungkan Rasulullah itu sebagaimana orang-orang Nasrani atau orang Kristen itu menyembah Yesus. Itu dilarang oleh Rasulullah. Di clear sudah. Jadi Edis dengan adanya penjelasan ini tidak bisa lagi mau premis dia bahwa muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir saya jelaskan bahwa sesungguhnya kalau Kristen itu menyembah Paulus itu make sense, dan make sense ya. Kenapa? Karena ajaran Trinitas atau penyembahan kepada Yesus ini tidak pernah diajarkan dalam kitab-kitab Samawi seperti kitab-kitab Taurat, tidak ada. Ya, para nabi yang menyembah nabi itu tidak ada. Para nabi yang menyembah manusia itu tidak ada. Dan ini baru ada ketika ya orang-orang filsuf Yunani itu memasukkan ya ajaran logos dan teosnya ke dalam Taurat. Mereka menerjemahkan itu dengan kaidah filsafat, di mana teos itu adalah Tuhan dan itu ditafsirkan sebagai penciptaan pertama atau firman, dan kemudian dari firman itu memancar ciptaan-ciptaan yang lain. Ini adalah bahasa-bahasa filsafat yang tidak masuk akal, tidak make sense, hanya bisa diretorikakan saja. Tapi secara akal ini bertentangan, dan inilah yang diterima oleh Paulus, di mana Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia berada di Yunani ya. Nah ini membuktikan bahwa ketaatan orang Edis membabi buta kepada ajaran Paulus ini yang jelas-jelas bukti bahwa dia sebenarnya menyembah Paulus itu sendiri. Karena mentaati pendeta, mentaati rahib itu ada dibuktikan dengan ketaatan membabi buta, merubah hukum-hukum syariat, merubah hukum-hukum Taurat, merubah hukum-hukum Allah. Itu sama dengan menyembah mereka. Nah ini yang dijelaskan dari awal tadi. Edis mengangkat itu tapi dia sendiri tidak paham. Waktu habis, Bang. Oke, ini si Demian Kucung udah kembali, udah bisa ngomong, Demian? Iya, tapi kalau bisa. Gimana, Kalau Dem? bisa 5 menit 5 menit ini untuk Demian, karena kalau Edis berapa kali pertanyaan Jangan, nggak boleh gitu, biar terserah mereka nih. Gimana, Dis? nggak muter-muter. Iya, jadi Aku nggak tulis narasinya deh, jadi Bang Edis aja dulu. Iya, karena Bang Demin baru datang, biar saya jawab dulu Bang Demin ya. Udah ada satu orang tadi udah gelagapan, itu nggak boleh saya bicara. Oke, Karena lanjut. udah kejang-kejang dia. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini teman-teman ya. Tadi Al sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat itu. Tapi si Al ini tidak hati-hati ngomong bahwa itu kesalahan sahabat. Muhammad sendiri bilang bahwa haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara dia minum darah Muhammad. Kok bisa-bisa kamu bilang itu kesalahan sahabat? Hati-hati kamu ngomong loh. Kamu ketemu sama Habib Bahar bin Smith, kamu dimarahi nanti kamu. Dimaki-maki, dicari nanti kamu sampai dapat kamu oleh Bahar bin Smith. Karena kamu bilang itu kesalahan sahabat yang meminum darah Muhammad. Padahal itu karena kecintaannya kepada Muhammad loh. Kamu tahu nggak? Ya, kamu tahu nggak? Orang Umar bin Khattab pernah ditanya sama Muhammad gini, wahai Umar bin Khattab, siapakah yang lebih engkau cintai daripada aku? Kata Umar bin Khattab gini, aku lebih mencintai diriku sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Tahu nggak Muhammad marah dia gara-gara itu, dia bilang gini, tidak beriman seorang muslim kalau aku tidak lebih dicintai, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ngeri nggak itu Al kamu bilang gitu? Ya? Kecintaan kamu kepada Muhammad itu harus lebih daripada dirimu sendiri loh.
Ya nggak ada di situ dibilang kamu harus lebih cinta Allah daripada Muhammad. Muhammad di situ yang dibilang lebih harus kamu cintai dari dirimu sendiri, bukan Allah. Ya, Muhammad di situ. Iris kuping saya kalau di situ Muhammad ngomong harus Allah yang lebih dicintai dari dirinya. Enggak, harus Muhammad yang lebih dicintai dari dirinya sendiri. Buka hadisnya. Ya. Nah, kemudian kamu bilang juga itu karena kesalahan Pak sahabat. Kamu buka hadis. Di dalam hadis itu Muhammad ngomong gini, dari seluruh generasi manusia yang dilahirkan Adam, itu adalah para sahabat generasi terbaik. Ya, dikatakan para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi manusia. Kamu berani bilang bahwa sahabat itu salah, kamu salah-salahkan yang meminum darah Muhammad. Padahal Muhammad ngomong sendiri, generasi terbaik Islam itu adalah generasi para sahabat. Makanya saya bilang ya Al, saya tahu, saya ngerti kok masalah kamu. Ya, ada teman saya ya Al ya, dia masih Islam sampai sekarang masih Islam, tapi dia udah nggak percaya lagi sama hadis. Dia ngomong gini sama saya. Dia ngomong gini, ini saya kutip perkataan dia ya. Dia ngomong gini, Edis apa? Mustahil saya tidak mengakui Muhammad itu seorang penipu jika saya percaya hadis. Dia loh ngomong gitu. Dia ngomong begitu, mustahil saya tidak menganggap Muhammad penipu jika saya percaya hadis. Saya ulangi lagi Al ya, mustahil dia tidak mengakui Muhammad sebagai seorang penipu jika di saat yang sama dia percaya hadis. Dia kasih contohnya, saya kasih contohnya ya. Tahu nggak Muhammad ngomong apa di dalam hadis? Muhammad ngomong gini, tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Jadi Muhammad ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya, ketika ada seorang bernama Abdullah bin Amr menulis semua yang dikatakan Muhammad, dia ditegur oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, ya, wahai Abdullah bin Amr, mengapa kamu tulis semua apa yang dituliskan Muhammad? Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Dia ngadu sama Muhammad, dibilang gitu. Orang Quraisy bilang begini begitu sama Muhammad, bilang gini, sambil menunjuk mulut dia bilang gini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, dia sambil nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Ternyata mulut Muhammad yang sama mengatakan kepada para petani kurma di Madinah, gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad. Coba. Ya, Muhammad ngomong sama petani Madinah, ngomong begini, apa yang mereka perbuat itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Setelah gara-gara ngikutin perkataan yang keluar dari mulut Muhammad, mereka gagal panen. Apa kata Muhammad? Setelah mereka gagal panen, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Coba. Ngapain kemarin Muhammad ngomong itu tidak ada gunanya, gara-gara itu dituruti jadi gagal panen. Itulah kenapa makanya di antara internal umat muslim sendiri, itu mereka saling cakar-cakaran, bahkan yang lebih parah saling membunuh gara-gara mereka berbeda pendapat tentang hadis. Karena apa? Karena kalau dibaca hadis memang isinya gitu. Ya, Quran bilang jangan berdusta. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Hadis bilang Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Quran bilang darah diharamkan. Ternyata riwayat mengatakan darah Muhammad diminum. Ya. Hadis bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Quran bilang Muhammad ditegur gara-gara apa yang diucapkan. Bayangkan, Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, sementara Muhammad bilang yang tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Ngeri nggak itu Al? Ngeri Al. Silakan. Oke, Ustadz Alif. Ya, tunggu. Ini Zuma udah kembali atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, host. Nanti saya moderatorin. Izin Ustadz Alif, Bang Zuma juga moderator monitor? Moderator lagi. Belum balik. Ustadz Alif nyimak 5 menit terakhir. Mungkin kasih kores dulu biar dikasih data karena si Hedis ini pingin data soalnya. Enggak, oke. Nanti ini kan masih berjalan. Kores juga baru masuk. Ustadz Alif monitor. Iya. Monitor. Izin Ustadz Al, ini apa? Ya. Jaringannya putus-putus. Kalau Ustadz Al, izin dulu. Boleh ya kita lempar dulu ke Ustadz. Apa-apa. Kasih ke Ustadz Alif aja dulu kalau enggak. Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin? Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin? Oke, siap. Jadi tantangannya Edis tadi siap. Tantangan Edis tadi itu yang sangat luar biasa. Silakan Ustadz, mungkin masalah kupingnya nanti saya yang OTW ngambilnya. Silakan Ustadz Alif, tafadol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
yang perlu dipahami, mungkin Edis belum pernah paham tentang konsep di Islam. Itu dulu poin pertama. Karena apa? Perintahnya jelas mengenai masalah beribadah, menyembah dan menyembah satu Tuhan. Misal saya mengutip di surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini prinsip dasar di Islam. Mau dibikin apapun tidak akan kena gitu loh. Bahwa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Jadi mukhlis, ikhlas bersih, yang disembah, yang diibadahi itu hanya Allah. Nah, itu prinsip dasar di dalam Islam. Makanya ditegaskan di surah lain, misal di surah Kahfi dikatakan bahwa mengenai Nabi Muhammad itu siapa? Itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah oleh engkau Muhammad bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua. Aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah, sesembahan kalian semua itu hanya satu, ilahu wahid. Pamangkana yarjuli ke rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau engkau ingin masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Tuhan, maka apa? Suruh melakukan amal baik dan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Clear. Nabi Muhammad bukan sesembahan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Makanya dalam satu riwayat hadis dikatakan, kalian jangan berlebihan memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuliakan Nabi Isa. Karena apa? Karena dia sampai menuhankannya. Sementara Nabi Muhammad SAW itu melarang kayak gitu. Jelas perintah ibadahnya, jelas menyembah satu Tuhan. Jangan sampai dipaksakan, ya ketika ada sebuah narasi-narasi lain itu Anda memaksakan Nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. No, itu nggak akan masuk. Islam itu jelas. Siapa yang diibadah itu jelas. Posisi Nabi Muhammad itu jelas. Kamu mau narasi ngalor ngidul atau seperti apapun kemana, tidak akan menggugurkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai ayat-ayat ini yang disampaikan. Loh, kalaulah waktu orang sahabat minum darah, jelas di situ Rasulullah melarangnya. Rasulullah itu banyak riwayat melarang itu dulu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Tidak ada kaitannya. Beda dengan ajaran Anda. Karena di ajaran Anda dikatakan justru malah diperintahkan minum darah itu. Barang siapa yang meminum darahku dan memakan dagingku, kan gitu kalimatnya. Yesus banyak, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ini perintah kalau di dalam kitabmu. Makan daging dan minum darah Yesus, itu perintah di kitabmu untuk menuhankan gitu loh, ya kan? Kalau di kami tidak ada gitu. Bahkan pengabaran kematian Tuhan itu diperintahkan, dan di situ adalah indikasi kematian Tuhan dikabarkan, itu diperintahkan, lalu harus minum darahnya dan memakan dagingnya. Itu fakta di dalam kitabmu, perintah itu. Ya kan? Barang siapa yang tidak memakan daging ini dan tidak meminum darahnya, atau barang siapa yang makan darah ini dan minum darahnya, ia telah mengabarkan kematian Tuhan tuh. Jadi makan darahnya, makan dagingnya, minum darahnya itu tentang mengabarkan kematian Tuhan. Udah Tuhannya mati, dagingnya dimakan, darahnya diminum. Nah, yang tidak melakukan itu malah justru dia telah apa? Dia tidak mengikuti instruksi Tuhan. Itu di dalam kitabmu. Kalau di dalam Islam, jelas mengenai masalah ilah, sesembahan, ilahu wahid. Tadi beberapa ayat dijelaskan, bahkan mukhlisina, harus ikhlas bersih dari menyekutukan Tuhan. Nabi Muhammad kami muliakan, betul, sangat mulia. Nabi Muhammad sangat mulia di pandangan kami. Kemuliaan Rasulullah SAW tidak dinaikkan levelnya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu pencipta semesta, sebagai siapa apa ilah yang disembah. Tidak ada. Umat Islam tidak ada. Kalaupun ada yang menyembahnya, ada yang menuhankannya, jelas itu kategorinya musyrik. Ketika dia musyrik keluar dari Islam. Kami diperintahkan taat kepada Rasulullah. Apa itu poinnya? Ya tentang masalah apa yang diajarkan oleh Nabi kami ikuti. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah tentang ajarannya, ketika perintah kami harus ikuti. Apa yang dilarangnya kami jauhi, begitu.
Makanya Edis itu dari dulu framing maksa, cari remis karena dia menuhankan anak manusia, dia maksa umat Islam disuruh menuhankan Nabi Muhammad gitu loh. Ini aja dari dulu diulang-ulang. Padahal jelas lo mau paksa jungkir balik sampai istilahnya leher lo kepotong berkali-kali, umat Islam tetap fokus menyembah Allah yang satu. Kata Allah di dalam surah Yasin, wa ani'buduni hada siratul mustaqim, menyembah kepada aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Enggak ada perintah menyembah Nabi Muhammad. Oke, Afwan, lanjut. Oke, mungkin silakan. Edis, temanmu masih kabur lagi. Silakan, Dis. Iya, gara-gara Alif baru datang, jadi Alif ini nggak ngerti yang dibahas ya. Alif, Enggak. Tunggu. Aku jelasin ya. Kalau bisa ada jawaban juga dari tuduhan-tuduhan atau ya fakta-fakta yang diungkapkan oleh para baik pendebat. Jul. Ya, Baik, jangan istilahnya jangan. Ya, saya bukan seorang pengecut Jul. Dari tadi Jangan mereka kebanyakan ngecut. framing, jangan kebanyakan framing juga. Ini siapa Jul yang anu? Jadi yang diskusi sama saya jadi banyak nih sekarang Jul. Enggak Siapa usah, sih yang Tapi nggak kan lu usah senang. merasa dikeroyok. Tapi kan lu senang. Yang ginian biasa lu senang. Oke, silakan, Bukan, Dis. ngomong Nggak usah. boleh tapi bukan giliran saya gitu loh. Ya, gini ya. Oke. Jadi gini yang saya bilang sama teman-teman ya. Di dalam Quran itu nggak ada perintah nyembah Yesus, nggak ada. Perintah nuhankan Yesus nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menyembah rahib-rahib, nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, nggak ada. Tetapi orang-orang melakukan itu. Gitu loh. Orang-orang melakukan itu karena apa orang-orang melakukan itu? Nah, ini yang kita bahas. Ternyata gara-gara mereka taat tanpa batas. Taat tanpa batas kepada rahib-rahibnya. Kemudian taat tanpa batas kepada hawa nafsunya. Itu jadinya jatuh kepada mentuhankan. Nah sekarang umat muslim mentuhankan Muhammad nggak gara-gara taat tanpa batas kepada Muhammad. Tadi kan udah saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran darah itu tidak boleh diminum loh. Tetapi para sahabat meminum darah Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad nggak ngomong, kamu melanggar Quran. Nggak ada, yang mana peduli Muhammad sama Quran di situ. Muhammad ngomong haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad. Gitu loh. Nah sekarang kalau pakai standar yang sama digunakan Muhammad, di situ Muhammad menghalalkan yang diharamkan nggak? Coba, dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak di situ? Udah jelas iya. Ya. Nah sekarang ngomong ya gini, kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus ya disalibkan, sebelum disalibkan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur serta berkata seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 26 seperti ini ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semuanya dari cawan ini, inilah darahku dalam perjanjian yang dia. Nah gini, saya mau jelaskan gini ya. Jadi Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi untuk diketahui bersama ya, tidak ada satupun pengikut Gusti Yesus ya, baik yang pertama sampai detik ini ya, sampai detik ini yang meminum darahnya secara sungguhan. Karena semuanya itu hanyalah bahasa metafora dari Gusti Yesus yang kurang lebih memberikan makna bahwa tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati, di mana setiap orang yang memakannya dan meminumnya berarti telah menjadi bagian dari dirinya, menjadi umat perjanjian baru yang wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, karena darah Yesus dan tubuh Yesus diumpamakan hidup di dalam dia dengan roti dan anggur, bukan darah betulan. Ya, orang Kristen dari generasi awal sampai sekarang ini ya telah menjadikan perayaan khusus yang disebut perjamuan suci. Dalam perjamuan itu orang Kristen memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai lambang darah Yesus untuk memperingati kembali apa yang pernah diperbuat Yesus kepada murid-muridnya terdahulu. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, bagaimana dengan Islam? Ya, Malik bin Sinan, ya ayah Abu Sa'id Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Muhammad dan menelannya. Ya, Nabi Muhammad bersabda, ludahkanlah itu. Malik bin Sinan menjawab, demi Allah, aku tidak akan meminumnya. Diminum darah Muhammad tuh, diminum. Ya, coba Dracula nggak itu? Saya tanya kamu, Anan. Ya, diminum. Berkatalah Muhammad, barang siapa ingin melihat penduduk surga, kemudian melihatlah orang ini. Lihat tuh, gara-gara minum darah Muhammad, dibilanglah itu penghuni surga.
gara-gara minum darahnya betulan. Betulan itu darahnya diminum. Bukan seperti Yesus yang mengatakan perumpamaan. Ya. Jadi Muhammad itu ditentukan orang masuk surga gara-gara diminum darahnya. Ya. Itu dibahas di dalam kitab Mafahim Yasibu Antusuha. Ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi ya, apakah ini bukan sikap berlebih-lebihan yang mengkultuskan Muhammad? Sedang salah satu yang diharamkan dalam Al-Quran itu jelas adalah darah. Tapi Muhammad sendiri ketika darahnya diminum, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba sentuh dulu ini, kalian kenapa nggak mau jawab? Cuman si Al doang yang berani jawab. Ya, si Al bilang, si Al menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah itu loh. Si Al disalah-salahkan sahabat yang minum darah itu. Ya, gara-gara dia salah itu kata si Al tadi. Sekarang saya tanya, lu Muhammad dalam hadis bilang sahabat itu generasi terbaik, kok berani-beraninya kamu salahkan? Generasi terbaik umat Islam itu para sahabat itu yang perang dan saling bunuh di dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu para sahabat yang dibilang Muhammad generasi terbaik, yang minum darah dia itu generasi terbaik. Jadi sekarang kalian carilah darah Muhammad itu, kalau masih ada bekas-bekasnya, minum sedot. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Tunggu. Ores Bang Zuma kapan udah balik masuk? belum? Oke. Bang Zuma udah balik belum? Udah. Mantap, Bang Zuma. Oke. Izin sedikit nanti. Ya, silakan Bang Al. Kasih Bang Al dulu deh. Oke. Siap. Oke, saya ajar dulu ya di sini, oke. Saya mau bungkam mulut framing dia ini. Ya, yang pertama ya, dalam Islam itu jelas ya. Dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jelas, itu doktrin utama syarat menjadi seorang muslim. Bahwa beriman kepada Allah, mengilahkan Allah saja dan mengakui bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Jadi dibedakan di situ ada ilah, ada utusan. Ini clear ya. Dan ini rukun dalam Islam, rukun Islam. Jadi seperti yang udah jelaskan sebelumnya bahwa ini tidak merubah hukum-hukum yang lain ya. Mau edis mau jungkir balik ke, mau framing gimana ke, ini tidak merubah satu. Yang kedua, Al-Quran itu jelas ya, di samping Rasulullah itu sebagai utusan, dia sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Dia hanya memberi contoh gitu. Dan dia maksum Rasulullah itu. Tetapi para sahabat itu tidak maksum. Para sahabat itu tidak maksum, tidak sama derajatnya dengan Nabi. Mereka tuh hanya sahabat Rasulullah yang terbaik. Nah, dalam hal ini Al-Quran, syariat itu turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bertahap Al-Quran itu turunnya. Dan hukum-hukum berkaitan dengan halal haram pun turun seiring, ya, bertahap juga, tidak sekaligus turunnya, ya. Nah, sahabat ini meminum itu karena dia belum tahu bahwa darah itu dilarang dalam Islam, diharamkan. Dia tidak tahu, jadi dia minum karena dia cinta, dia minum gitu. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini inisiatif pribadi dia gitu. Bukan karena perintah Allah maupun perintah Rasulullah. Jadi bukan bagian dari syariat, sehingga premis edisi mengatakan bahwa Islam menyembah Nabi Muhammad itu ya jelas kesalahan fatal dari edis. Dia framing yang sangat ngawur gitu, nggak ada dalilnya gitu. Jadi istihad atau inisiatif pribadi seseorang karena ketidaktahuan dia itu dianggap mewakili seluruh ajaran atau syariat. Naif sekali edis kalau begitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus melihat kalau Islam itu kepada sumber hukumnya. Dilihat dari situ, apakah ada memang dalil-dalilnya yang memerintahkan seperti itu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Oke, nah kemudian terakhir ya bahwa tegas sekali lagi saya katakan bahwa Tunggu loh, ini timer kita hilang loh. Oh, timer hilang ya? Timer, monitor. Aman, lanjut. Biasa itu. Kalau Muslim ngomong nggak ada waktu biasa itu, karena memang saya harus melawan. Iya, tolong monitor. Oke, dalil-dalil cukup banyak ya. Kalau Edis mau mengatakan bahwa Muslim menyembah Muhammad, dia harus paham dulu dalam Islam itu doktrin Islam itu konsepnya seperti apa. Islam itu nama konsepnya adalah tauhid. Tauhid itu mencakupi kalau dalam surat Al-An-Nas itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada ketiga itu dan tidak cukup hanya satu aspek rububiyah atau aspek uluhiyah atau mengabaikan aspek malikin nas saja, tidak bisa Edis. Jadi ketiga aspek ini haruslah menjadi satu kesatuan baru dikatakan tauhid. Jadi taat saja itu tidak mewakili seluruh tauhid atau mentaati satu hukum saja tidak mewakili seluruh tauhid. Begitu juga aspek ilah saja seperti yang digembur-gemburkan Edis itu tidak mewakili seluruh tauhid. Tapi tauhid itu ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas. Rabb meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kematian ya.
mengatur alam semesta, itu the Rabb. Kemudian ilah itu apa? Ilah itu meyakini dengan hati bahwa Allah itulah yang dia ibadahi, ya, itu abadahu, yang dia sembah, yang membuat dia tentram, ya, syakana ilahi, membuat dia merasa cinta, membuat dia rasa takut akan azabnya, mengharapkan akhau warroja, mengharapkan balasan, seperti itu. Nah, kemudian malikin nas, meyakini bahwa Allah satu-satunya pembuat syariat, sehingga dia ketika ada hukum atau syariat bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka itu tertolak. Jadi terlepas dari masalah minum darah tadi, kalau itu bertentangan dengan syariat, ya itu tetap tertolak gitu. Tapi kalau seorang itu minum karena dia tidak tahu, atau dia karena dia belum paham, itu ya itu dimaafkan dalam Islam, ya, dimaafkan ya, selama dia memang benar-benar tidak tahu, dan itu tidak menjadi hukum gitu kesalahan dia itu. Silakan Ustadz Alif kalau mau nambahin. Oke. Mungkin Kores mau nambahin. Kores. Nggak, itu lanjut aja silahkan. Ya, dihabiskan. Habisin aja, tanggung. Iya. Oh, habisin ya, oke ya. Ya, ini berbeda dengan dengan Kristen. Ya, kalau Kristen bukan pemahaman Edis maksud saya, menyembah rahib-rahib tadi dia katakan. Muslim tidak punya rahib, tidak pernah Muslim itu menghalalkan kehidupan kerahiban, itu tidak boleh. Kenapa? Ibadah seorang Muslim itu di samping dia beribadah menyembah, dia juga harus mentaati syariat atau hukum, dan dia juga harus punya keyakinan bahwa menciptakan alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya aspek ilah saja seperti premisnya Edis. Oke, sekian, terima kasih.